Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita persiapkan untuk pembacaan brosur hari ini. Brosur Ahad 3 Juli 2022 yang bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1443 Hijriah dengan mengambil tema kurban. 1. Pengertian kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab koruba, yakrubu, kurban wa kurbanan wa kirbanan, al-munjid. Artinya mendekat atau pendekatan. Adapun pengertian kurban menurut agama, yaitu usaha pendekatan diri dari seorang hamba kepada penciptanya dengan jalan menyembelih binatang ternak dan dilaksanakan dengan tuntunan dalam rangka mencari ridhonya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah dan tidak pula darahnya. Tetapi takwa daripada kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah atas hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Hajj ayat 37. 2. Hukum dan keutamaan kurban. Menyembelih kurban pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, yakni tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah ini, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Adapun tentang keutamaan kurban, banyak diterangkan di dalam hadis-hadis dhaif, di antaranya sebagai berikut. An Aisyah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma'amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallahi azza wa jalla min hiraqati damin wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati bikuruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa innad dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Rawahu Ibnu Majah. Dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amal anak Adam pada hari Nahr, yakni Idul Adha, yang paling disukai Allah azza wa jalla selain daripada menyembelih kurban. Kurban itu akan datang kepada orang-orang yang melakukannya pada hari kiamat seperti semula, yaitu lengkap dengan anggotanya, tanduk, kuku, dan bulunya. Darah kurban itu lebih dahulu jatuh ke suatu tempat yang disediakan Allah azza wa jalla sebelum jatuh ke atas tanah. Oleh sebab itu, berkurbanlah kalian dengan senang hati. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 2 halaman 1045, nomor 3126, dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Abul Musanna yang nama aslinya Sulaiman bin Yazid, ia munkarul hadis, laisa bil qawi. Mizanul I'tidal juz 2 halaman 228, nomor 3524. An Zaid bin Arqam qala
Qala ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma hadhil adhahi? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah? Qala bikulli sya'aratin hasanatun. Qalu fassufu ya Rasulullah? Qala bikulli sya'aratin minas sufi hasanatun. Rawahu Ibnu Majah. Dari Zaid bin Arqam, ia berkata, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Rasulullah, apakah udhiyah itu? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah sunnah ayahmu Ibrahim. Mereka bertanya, apa yang kita peroleh dari udhiyah itu ya Rasulullah? Jawab beliau, pada tiap-tiap helai bulunya kita peroleh satu kebaikan. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana dengan bulu domba ya Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada tiap-tiap helai bulu domba kita peroleh satu kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 2 halaman 1045, nomor 3127, dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Abu Dawud yang nama aslinya Nufai bin Al-Harith. Ia matrukul hadis. Mizanul I'tidal, juz 4 halaman 272, nomor 9115, dan Aizullah, ia munkarul hadis dalam Mizanul I'tidal, juz 2 halaman 364, nomor 4103. An Nabi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ahmad. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban tetapi tidak mau melaksanakannya, maka janganlah ia dekat-dekat ke tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad, juz 3 halaman 207, nomor 8280, dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Abdullah bin Ayyas. Keterangan hadis riwayat Ahmad di atas dhaif karena di dalam sanadnya ada perawi bernama Abdullah bin Ayyas. Abu Dawud dan Nasai berkata ia dhaif. Ibnu Yunus berkata ia munkarul hadis. Lihat Tahdzibut Tahdzib, juz 5 halaman 307. 3. Tata cara kurban. 1. Waktu penyembelian. Anil Bara ibni Azibin radhiyallahu anhu maqala, Zokha khalun li yuqalu lahu Abu Burdata qabla sholati. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syatuka syatu lahmin? Faqala ya Rasulullah, inna indi tajinan jaza'atan minal ma'azi. Qala izbahha walan tasluha li ghairika. Summa qala man zabaha qabla sholati fa innama yazbahu li nafsi wa man zabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimina. Rawahul Bukhari. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, ia berkata, pamanku yang bernama Abu Burdah menyembelih kurban sebelum sholat Id.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembelihanmu itu sembelihan untuk dimakan, bukan kurban. Kemudian Abu Burdah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya saya masih mempunyai kambing jaza'ah yang bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembelihlah kambing itu, tetapi kebolehan ini tidak untuk selain kamu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, maka sesungguhnya ia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri, yakni tidak dinilai sebagai ibadah kurban. Dan barang siapa menyembelih sesudah sholat Id, maka sempurnalah ibadah sembelihannya dan bersesuaian pelaksanaannya dengan sunnah kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari juz 6 halaman 236. An Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man zabaha qabla sholati falyu'id. Rawahul Bukhari. Dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, maka hendaklah ia mengulangi. Hadis riwayat Bukhari juz 6 halaman 238. Dan berdasar riwayat dari Sulaiman ibnu Musa dari Jubair ibnu Mut'aim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ayyami tasyriki zabhun. Rawahu Ahmad. Setiap hari tasyrik itu adalah hari menyembelih. Hadis riwayat Ahmad juz 5 halaman 618 nomor 16751. Dan riwayat lain dari Ali radhiyallahu an yang semakna dengan yang tersebut di atas sebagai berikut. Ayyamun nakhri yaumul adha wa salasatu ayyamin ba'dahu fi nailil autar. Hari menyembelih itu ialah hari raya Idul Adha dan 3 hari sesudahnya. Dalam Nailul Autar juz 5 halaman 142. Dari hadis-hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa waktu yang sah untuk ibadah kurban adalah sesudah sholat Id hingga akhir hari tasyrik, yakni tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Adapun waktu pelaksanaan sholat Idul Adha, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Jundabun, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli bina yaumal fitri wasyamsu ala qaidi rumhaini wal adha ala qaidi rumhin. Telah berkata Jundab, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Idul Fitri bersama kami, sedang matahari tingginya kadar 2 batang tombak. Dan beliau salat Idul Adha di waktu matahari tingginya kadar 1 batang tombak. Hadis riwayat Ahmad bin Hasan dalam Nailul Autar. Inilah waktu-waktu yang dituntunkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Tetapi bila menyembelihnya sebelum sholat Idul Adha selesai, maka yang demikian itu tidak dinilai sebagai ibadah kurban. 2. Adab dan bacaan ketika menyembelih. An Anasin qala, zakha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini aqronaini qala wa ra'aituhu yadhbahuhuma biyadihi
wa ra'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima qala wa samma wa kabbara. Rawahu Muslim. Dari Anas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kurban dengan 2 ekor kibas yang bagus dan bertanduk. Ia, yakni Anas berkata, saya melihat beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri. Dan saya melihat beliau meletakkan kaki beliau di atas batang leher binatang itu. Ia, yakni Anas berkata, beliau membaca basmalah dan bertakbir, Bismillahi wallahu akbar, dengan nama Allah dan Allah Maha Besar. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1557 nomor 18. An Jabir bin Abdullah qala syahidtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-adha bil musalla falamma qada khutbatahu nazala min minbarihi wa utiya bi kabsin fadzabakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi wa qala Bismillahi wallahu akbar hadza anni wa amman lam yudhakhi min ummati. Rawahu Abu Dawud. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, aku salat Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di musalla. Setelah beliau selesai berkhutbah lalu turun dari mimbar, maka didatangkan seekor kibas, lalu beliau menyembelihnya dengan tangan beliau dan beliau mengucapkan Bismillahi wallahu akbar hadza anni wa amman lam yudhakhi min ummati. Dengan nama Allah dan Allah Maha Besar, kurban ini dariku dan dari umatku yang tidak berkurban. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 3 halaman 99 nomor 2810. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi kabshin aqrana yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawadin fa utiya bihi liyudhiya bihi faqala laha ya Aisyah halummil mudyah summa qala ishadhiha bihajarin fafa'alat summa akhadhaha wa akhadhal kabsha fa'adja'ahu summa zabahahu summa qala bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin summa dhakha bihi. Rawahu Muslim. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mengambilkan kambing yang bertanduk, hitam kakinya, hitam perutnya, hitam sekeliling matanya. Lalu kambing itu didatangkan untuk disembelih. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Aisyah, ambilkanlah pisau." Beliau bersabda lagi, "Asahlah pisau itu dengan batu." Kemudian Aisyah melaksanakannya. Kemudian beliau mengambil pisau dan kambing tersebut, lalu membaringkannya untuk menyembelihnya. Beliau membaca, Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Dengan nama Allah, ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad. Kemudian beliau menyembelihnya.
Hadis riwayat Muslim juz 3 halaman 1557 nomor 19. An Jabir bin Abdullah qala zakha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idin bi kabsyaini faqala hina wajjahahuma inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allahumma minka walaka an Muhammadin wa ummatihi rawahu Ibnu Majah. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, pada hari Idul Adha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 ekor kambing. Maka ketika melaksanakan itu beliau berdoa, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allahumma minka walaka an Muhammadin wa ummatihi. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Ya Allah, semua ini dari Engkau dan untuk Engkau, dari Muhammad dan umatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 2 halaman 1043 nomor 3121 dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Abul Ayyas, ia majhul. An Saddad bin Ausin qala sintani hafidtuhuma min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dabahtum fa ahsinuz zabha wal yukhidda ahaduhum syafratahu fal yurih zabihatahu rawahu Muslim. Dari Saddad bin Aus ia berkata, 2 hal yang aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik pada segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan baik. Dan apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan baik. Hendaklah seseorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan mempermudah kematian binatang sembelihannya. Hadis riwayat Muslim juz 3 halaman 1548 nomor 57. 3. Syarat-syarat binatang kurban. A. Bila yang diperuntukkan kurban, binatang yang diperuntukkan kurban sepanjang tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah unta, lembu dan kambing, dan kadar masing-masing berdasar zahir hadis atau riwayat. 1 ekor kambing untuk seorang bersama ahli rumahnya, 1 ekor lembu
untuk 7 orang beserta ahli rumahnya. 1 ekor unta untuk 7 sampai 10 orang dan ahli rumahnya. An Umar bin Abdullah qala sami'tu Atha bin Yasarin yaqul sa'altu Aba Ayyuba kaifa kanatid dhuhaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala kana ar-rajulu yudhakhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imuna hatta tabahan nasu fasarat kama taro. Rawahu Tirmidzi. Dari Umar bin Abdullah, ia berkata, aku mendengar Atha bin Yasar, dia berkata, saya bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimanakah udhiyah yang dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ia menjawab, seorang laki-laki di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing untuknya dan untuk ahli baitnya atau rumah tangganya. Lalu mereka makan dagingnya dan memberi makan kepada orang lain, sehingga orang-orang bermegah-megah dengan kurban itu, sehingga menjadi seperti apa yang engkau saksikan sekarang ini. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 3 halaman 31, nomor 1541. Ini hadis hasan sahih. An Jabir bin Abdullah qala nakharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyatil badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, kami menyembelih kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah, seekor unta untuk 7 orang dan seekor lembu untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 955, nomor 250. An Ibnu Abbasin qala kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa hadarul adha fashtarokna bil baqarati sab'atun wa fil ba'iri asratun. Rawahu Tirmidzi. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, dulu kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tiba hari raya Idul Adha, maka kami menyembelih kurban seekor lembu untuk 7 orang dan seekor unta ba'ir untuk 10 orang. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 3 halaman 30, nomor 1537. Hadis hasan gharib. An Nabi Rafi'in radhiyallahu anhu qala zakha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabsyaini amlahaini maujuaini khasiyaini. Rawahu Ahmad fi Nailil Autar. Dari Abu Rafi' radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkorban 2 ekor kambing kibas yang bagus yang dikebiri. Hadis riwayat Ahmad dalam Nailul Autar, juz 5 halaman 135. An Aisyah radhiyallahu anha qalat zakha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabsaini saminaini azimaini aqranaini maujuaini. Rawahu Ahmad fi Nailil Autar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kurban dengan 2 kambing kibas yang gemuk, besar, bertanduk yang dikebiri. Hadis riwayat Ahmad dalam Nailul Autor juz 5 halaman 135. An Ibnu Abbasin qala qallatil ibilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amarahum an yanharul baqarah. Rawahu Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas ia berkata, pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlah unta sedikit. Maka beliau menyuruh para sahabat berkorban dengan lembu. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 2 halaman 1047 nomor 3134. Catatan, masing-masing orang yang turut andil dalam kurban dengan unta atau lembu tidak harus sama biaya yang dikeluarkannya. Yang penting seekor lembu untuk 7 orang dan seekor unta digunakan untuk 7 sampai 10 orang. Adapun tentang kurban urunan kambing yang biasa dilakukan di sekolah-sekolah, kantor, sampai kini kami masih berpendapat bahwa hal itu tidak dapat dianggap sebagai ibadah kurban, melainkan tetap sebagai latihan kurban yang pahalanya adalah sedekah biasa. B. Tidak sah berkorban dengan binatang yang satu rusak matanya, yakni buta, juling atau kero, sebelah atau kedua-duanya. 2. Terlalu kurus, tak bergajih, atau terlalu tua, tak bersumsum lagi, atau patah tanduk atau putus telinganya. 3. Sakit. 4. Pincang. Di dalam hadis disebutkan, Anil Bara ibni Azibin radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arba'un la tajuzu fi dhuhaya al-aura'ul bayyinu awaruha wal maridhatul bayyinu maraduha wal arja'ul bayyinu dhula'uha wal kabiratul lati la tunki. Rawahu Ahmad. Dari Bara' bin Azib radhiyallahu an ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di antara kami dan bersabda, 4 macam yang tidak boleh pada binatang kurban, yaitu 1. Buta sebelah yang nyata butanya. 2. Yang sakit nyata sakitnya. 3. Yang pincang yang nyata pincangnya. Dan 4. Yang tua yang tidak mempunyai sumsum. Hadis riwayat Ahmad dan Arba'ah dan disahkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban dalam Bulughul Maram nomor 1376. An Aliyin qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastasrifal aina wal udhuna wa an la nuzakhiya bimuqabalatin wala mudabaratin wala sarqa'a wala kharqa'a. Rawahu Tirmidzi. Dari Ali ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kami supaya memeriksa mata dan telinga dan supaya kami tidak berkorban dengan binatang yang telinganya sobek dari bagian muka, yang telinganya sobek dari bagian belakang, yang telinganya sobek dari ujungnya, dan yang berlubang di tengahnya. Hadis riwayat Tirmidzi juz 3 halaman 28
Nomor 1532 ini hadis hasan sahih. An Aliyin qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yudhakhiya bi a'zabil qarni wal udhuni. Rawahu Tirmidzi. Dari Ali ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berkurban dengan binatang yang tanduknya atau telinganya hilang separuh atau lebih. Hadis riwayat Tirmidzi juz 3 halaman 31 nomor 1540. Ini hadis hasan sahih. C. Keadaan masing-masing binatang kurban itu telah musinnah, yakni giginya telah berganti atau poel. Dan hal ini terjadi pada kambing yang berumur 1 tahun masuk tahun kedua, lembu yang berumur 2 tahun masuk tahun ketiga, dan unta yang berumur 5 tahun masuk tahun ke-6. Kecuali bila terpaksa sekali, maka bolehlah berkurban dengan kambing yang jaza'ah, yakni berumur cukup 1 tahun. Di dalam hadis disebutkan, An Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadbahu illa musinnatan illa an ya'sura alaikum fatadbahu jaza'atan minadh-dhani. Rawahu Muslim. Dari Jabir ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menyembelih untuk kurban melainkan yang musinnah atau telah berganti gigi. Kecuali jika sukar didapati, maka boleh kalian menyembelih jaza'ah yang berumur 1 tahun dari kambing. Hadis riwayat Muslim juz 3 halaman 1555 nomor 13. 4. Pembagian daging udhiyah. Pembagian daging udhiyah itu ialah sebagian untuk yang berkurban, sebagian untuk dihadiahkan, dan sebagian diberikan kepada fakir miskin. Ibnu Abbas ketika menerangkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkorban sebagai berikut. Wa yut'imu ahla baitihi sulusa wa yut'imu fuqara'a jiranihi sulusa wa yatasaddaqu 'ala su'ali bis sulusi. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi makan ahlul baitnya sepertiga, memberi makan orang-orang fakir tetangganya sepertiga, dan beliau mensedekahkan kepada para peminta sepertiga. Dalam Al-Mughni juz 3 halaman 582. 5. Daging udhiyah tidak boleh diberikan sebagai upah. Daging udhiyah itu tidak boleh diberikan sebagai upah kepada yang menyembelih. Di dalam hadis disebutkan, An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budanihi wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha alal masakini wala u'tiya fi jazaratiha syai'an minha. Rawahul Bukhari wa Muslim fi Bulughil Maram. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ia berkata, saya diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus kurban-kurban, dan supaya saya bagikan dagingnya, kulitnya, dan pelanannya kepada fakir miskin, dan tidak boleh saya memberikan sesuatu sebagai upah daripadanya untuk orang yang menyembelih.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam Bulughul Maram nomor 1379. 6. Larangan menjual daging udhiyah. An Qatadah bin Nu'man Nu'mani anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tabi'u luhumal hadi wal adhahi fakulu wa tasaddaqu wastamti'u bijuludiha wala tabi'uha wa in ut'imtum min lahmiha fakulu in syi'tum. Rawahu Ahmad. Dari Qatadah bin Nu'man bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menjual daging-daging haji atau denda haji dan daging udhiyah atau kurban. Makanlah dan sedekahkanlah dan manfaatkanlah kulitnya, dan janganlah kalian menjualnya. Dan apabila kalian diberi dagingnya, maka makanlah jika kalian mau. Hadis riwayat Ahmad juz 5 halaman 478 nomor 16211. 7. Orang yang akan berkorban dilarang memotong rambut dan kukunya. An Ummi Salamata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Rawahu Muslim. Dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian sudah melihat hilal bulan Dzulhijjah dan seseorang di antara kalian ingin berkorban, maka hendaklah ia menahan rambut dan kukunya. Hadis riwayat Muslim juz 3 halaman 1565 nomor 41. 8. Perbedaan pendapat tentang hari penyembelihan. Tentang hari penyembelihan korban, di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Hal ini karena tidak adanya nas yang jelas baik di dalam Al-Quran maupun dari hadis yang sahih. Pendapat para ulama tersebut sebagai berikut. 1. Hari penyembelihan adalah satu hari, yakni tanggal 10 Dzulhijjah. Diriwayatkan dari Ibnu Sirin bahwasanya ia berkata, Al-Adha, yakni hari penyembelihan adalah satu hari, yaitu hari Nahr, hari tanggal 10 Dzulhijjah. Di dalam Al-Istidrak juz 15 halaman 200 nomor 21.579. 2. Hari penyembelihan di kota-kota adalah satu hari, sedangkan di Mina selama 3 hari. Dari Sa'id bin Jubair, dari Jabir bin Zaid, bahwasanya keduanya berkata, An-Nahr, yakni hari penyembelihan di kota-kota adalah satu hari, sedangkan di Mina selama 3 hari. Dalam Al-Istidkar juz 15 halaman 201 nomor 21.580, Al-Mughni juz 3 halaman 454. Catatan, Imam Ibnu Abdil Bar, penyusun kitab Al-Istidkar, wafat tahun 463 Hijriah, dan Imam Ibnu Qudamah, penyusun kitab Al-Mughni, wafat tahun 620 Hijriah, menyebutkan riwayat dari Sa'id bin Jubair
dan Jabir bin Zaid sebagaimana tersebut di atas. Namun Imam Asy-Syaukani, penyusun kitab Nailul Autar, wafat tahun 1250 Hijriah, menyebutkan riwayat Sa'id bin Jubair dan Jabir bin Zaid sebagai berikut. Berkata Sa'id bin Jubair dan Jabir bin Zaid, sesungguhnya waktunya penyembelian adalah hari nahar saja untuk penduduk kota-kota dan hari-hari tasyrik untuk penduduk desa-desa. Lihat dalam Nailul Autar juz 5 halaman 142. 3. Hari penyembelian adalah selama bulan Dzulhijjah. Imam Al-Qadhi Iyad menyebutkan dari sebagian ulama bahwa waktunya penyembelian adalah selama dalam bulan Dzulhijjah. Dalam Nailul Autar juz 5 halaman 142. 4. Hari penyembelian adalah 3 hari, yakni tanggal 10, 11, dan 12 Dzulhijjah. Imam Malik, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, dan sahabat-sahabatnya berpendapat Al-Adha, yakni hari penyembelian adalah 3 hari, yaitu hari nahar dan 2 hari sesudahnya. Dan berpendapat seperti itu pula Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad berkata, hari penyembelian adalah 3 hari, hari nahar dan 2 hari sesudahnya, berdasarkan bukan hanya dari seorang saja dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat di dalam Al-Istidhkar juz 15 halaman 201, nomor 21.581 sampai 21.583. 5. Hari penyembelian adalah 4 hari, yakni tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Al-Auza'i, Imam Syafi'i, dan sahabat-sahabatnya berkata, hari penyembelian adalah 4 hari, yaitu hari nahar dan hari-hari tasyrik semuanya, yaitu 3 hari sesudah hari nahar. Dan itu juga merupakan pendapatnya Ibnu Syihab Az-Zuhri, Atha, dan Al-Hasan dalam Al-Istidhkar juz 15 halaman 202, nomor 21.586, 21.586 sampai 21.587. Demikianlah pendapat para ulama tentang hari penyembelian kurban. Wallahu a'lam. Keterangan, pendapat yang mengatakan bahwa hari penyembelian itu selama 4 hari, yakni hari nahar dan hari-hari tasyrik, beralasan dengan hadis sebagai berikut. Berdasar riwayat dari Sulaiman ibnu Musa dari Jubair ibnu Mut'im bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu ayyami tasyriki zabahun, rawahu Ahmad. Setiap hari tasyrik itu adalah hari menyembelih. Hadis riwayat Ahmad juz 5 halaman 618, nomor 16.751. Dan riwayat lain dari Ali radhiyallahu an yang semakna dengan yang tersebut di atas sebagai berikut. Ayyamun nahri yaumul adha wa salasatu ayyamin ba'dahu. Hari menyembelih itu ialah hari raya Idul Adha dan 3 hari sesudahnya. Dalam Nailul Autar juz 5 halaman 142. Tetapi hadis riwayat Ahmad tersebut munqati karena Sulaiman bin Musa tidak bertemu dengan Jubair bin Mut'im.
Lagi pula Sulaiman bin Musa diperselisihkan tentang sikotnya. Tentang Sulaiman bin Musa, ini penjelasannya sebagai berikut. Sulaiman bin Musa al-Qurashi, al-Umawi, al-Asdag, ahli fikihnya penduduk Sam pada zamannya, dan disepakati oleh para ulama bahwasanya ia adalah seorang paling pandai dari penduduk Sam setelah Makhul Ibnu Ma'in menganggapnya sabit. Begitu pula Ibnu Hibban dan Az-Zahabi, tetapi Bukhari berkata padanya ada hadis-hadis mungkar. An-Nasai berkata ia adalah seorang ahli fikih tetapi tidak kuat dalam hadis. Ibnu Adi meletakkan permasalahannya, ia berkata dia adalah seorang ahli fikih, seorang perawi, menceritakan darinya orang-orang sikot, dan dia merupakan ulama ahli Sam, tetapi dia telah meriwayatkan hadis-hadis yang bersendirian dengan riwayat itu yang tidak diriwayatkan oleh lainnya. Dan dia menurutku sabit soduk, yakni bisa dipercaya dan jujur. Tentang Sulaiman bin Musa bisa dibaca pada Tahdzibut Tahdzib juz 4 halaman 197, nomor 387, Syiarul Alamin Nubala juz 5 halaman 433, nomor 193. Abu Umar, yakni Ibnu Abdul Bar berkata, hujjah atau alasan bagi orang yang berpendapat dengan pendapat ini adalah hadis dari Jubair bin Mut'im dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, setiap tempat di Makkah adalah tempat menyembelih dan semua hari-hari tasyrik adalah waktu penyembelihan. Hadis ini diriwayatkan dari Sulaiman bin Musa, dari Ibnu Abi Husain, dari Nafi' bin Jubair bin Mut'im dari ayahnya, dan diriwayatkan darinya secara munqati' dan muttasil. Hadis itu juga menjadi muttarib atau guncang dikarenakan tentang Ibnu Abi Husain dan Sulaiman bin Musa, meskipun beliau salah seorang imam penduduk Sam tentang ilmu, tetapi menurut mereka beliau buruk hafalannya. Oleh karena itu terkadang dikatakan darinya, yakni dari Sulaiman bin Musa, dari Abdurrahman bin Abi Husain, dari Nafi' bin Jubair bin Mut'im, dan terkadang Nafi' bin Jubair tidak disebutkan. Dalam Al-Istidkar juz 15 halaman 203, nomor 21.604 sampai 21.607. Ibnu Abdul Bar juga berkata, tidak benar menurut saya tentang masalah ini melainkan dua pendapat. Pertama, pendapatnya Imam Malik dan penduduk Kufah, yaitu hari penyembelihan adalah pada hari Nahr dan 2 hari sesudahnya. Kedua, pendapatnya Imam Syafi'i dan penduduk Sam, hari penyembelihan adalah pada hari Nahr dan 3 hari sesudahnya. Dan inilah dua pendapat yang telah diriwayatkan dari beberapa orang dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada perbedaan dari seorang pun dari para sahabat yang menyelisih dari dua pendapat ini. Maka tidak ada artinya kita sibuk dengan pendapat-pendapat
yang menyelisih dari kedua pendapat sahabat tersebut. Karena apa yang menyelisih dari kedua pendapat itu tidak ada asalnya di dalam sunnah dan bukan pula pendapat sahabat. Dan apa yang di luar dari kedua pendapat ini haruslah ditinggalkan karena adanya dua pendapat tersebut. Dalam Al-Istidhkar juz 15 halaman 205 nomor 21.609 sampai 21.613. Wallahu a'lam. Catatan, pendapat para sahabat tersebut sebagai berikut. Abu Hurairah dan Anas bin Malik diriwayatkan pendapatnya hari penyembelian adalah 3 hari. Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan pendapatnya hari penyembelian adalah 4 hari. Sedangkan Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ada diriwayatkan mereka itu pendapatnya 3 hari. Dan ada pula diriwayatkan pendapat mereka itu 4 hari. Wallahu a'lam. Tentang takbir setelah sholat wajib di hari tasyrik. An Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi sholatil fajri yauma arafata ila sholatil asri min akhiri ayyamit tasyriki khina yusallimu minal maktubati. Rawahu Daraqutni. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada sholat subuh hari Arafah, yakni tanggal 9 Dzulhijjah, sampai pada sholat asar akhir hari tasyrik setelah salam dari sholat-sholat wajib. Hadis riwayat Daraqutni juz 2 halaman 49 nomor 27. Dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Amr bin Syamir. Keterangan tentang perawi Amr bin Syamir tersebut, Al-Jawzajani berkata, Zaihul Kadzab, orang yang menyimpang dan pendusta. Bukhari berkata, munkarul hadis, hadisnya diingkari. Nasai dan Daraqutni berkata, matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan. Abu Zur'ah berkata, dhaiful hadis, hadisnya lemah. Abu Hatim berkata, munkarul hadis jiddan, dhaiful hadis, yakni hadisnya sangat diingkari, hadisnya lemah. Lihat Lisanul Mizan juz 4 halaman 422 nomor 6283.